Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dwi Puspitasari dari kelas B1 Psikologi Perkembangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa remaja dan hasil observasi saya terhadap perkembangan seorang remaja. Remaja adalah manusia berusia belasan tahun, di mana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak dan tidak pula termasuk golongan orang dewasa. Remaja ini ada di antara anak dan orang dewasa. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa dengan batas usia antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja dibedakan menjadi 3, yaitu masa remaja awal yang berkisar antara usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan berkisar antara 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir yang berkisar antara 18 sampai 21 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, serta remaja semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Perkembangan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Dalam perkembangan ini terjadi beberapa perubahan, antara lain perubahan tinggi dan berat badan, perubahan pubertas yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer dan sekunder, di mana ciri seks primer pada laki-laki ditandai dengan terjadinya produksi sperma dan pada perempuan ditandai dengan munculnya periode menstruasi. Sedangkan ciri seks sekunder pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun, kumis, janggut, bahu dan dada melebar, suara menjadi berat, dan sebagainya. Sementara pada perempuan ditandai dengan payudara membesar, pinggul membesar, suara menjadi halus, dan lain sebagainya. Remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya kepada pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang, sehingga para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Pada perkembangan psikososial, remaja mulai mencari identitas dirinya. Mereka menjadi lebih dekat dengan teman-teman sebaya. Remaja menganggap bahwa hubungan dengan teman sebaya menjadi bertambah penting, dan selanjutnya lebih banyak memberi pengaruh dalam berbagai aspek perkembangannya. Keinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari keluarga serta lingkungan sedang tinggi-tingginya. Kadang, untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja melakukan hal-hal yang di luar etika dan aturan. Perkembangan emosi remaja merupakan tahap perkembangan di mana emosi remaja masih belum stabil dan meluap-luap, seperti rasa emosi marah, takut, cemas, kecewa, dan cinta. Gangguan emosi yang dialami remaja dapat menjadi sumber tingkah laku nakal. Oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan emosi remaja terganggu perlu dihindari. Cara yang sangat penting untuk menghindari gangguan emosi pada remaja yaitu dapat mengembangkan emosi tersebut menjadi positif dengan cara belajar mandiri ataupun dari orang lain. Perkembangan rasa keagamaan pada remaja sejalan dengan perkembangan jasmani, intelektual, dan rohaninya. Agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya tidak konservatif akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi sikap mereka.
observasi yang saya dapatkan dari subjek mengenai tugas-tugas perkembangannya, di antaranya yang pertama, subjek mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Akan tetapi, subjek tidak hanya merasakan senang saja dalam pertemanannya. Di sini, subjek pernah merasakan problem yang rumit dengan teman sebayanya. Yang kedua, subjek bisa menerima kondisi fisiknya. Ia bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan dan merawat kondisi fisik tersebut. Yang ketiga, subjek mencapai kebebasan dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Terkadang subjek merasa risau dan tidak puas melihat keadaan. Ia merasa risau saat ia gagal dalam suatu hal. Yang keempat, subjek dapat merealisasikan sikap menghargai dengan teman sebaya maupun dengan yang lebih tua. Yang kelima, subjek tidak tertarik dalam mengembangkan ideologi. Dengan ini, dia tidak mengikuti organisasi apapun di sekolahnya. Dan yang keenam, subjek sudah menyukai lawan jenis, bahkan sekarang banyak perempuan yang sedang didekatinya. Pada perkembangan fisik, subjek mempunyai tinggi 165 cm dan berat 55 kg. Kulitnya berwarna sawo matang. Subjek telah mengalami pubertas dimulai pada usia 14 tahun di mana subjek telah mengalami mimpi basah pertama. Subjek juga mengalami perubahan ciri seks sekunder dengan normal, di mana dia telah memiliki jakun, bahu dan dadanya melebar, suara menjadi berat. Pada perkembangan kognitif, dalam pola pikir subjek sudah bisa sedikit demi sedikit memecahkan masalahnya sendiri. Subjek dapat menerima informasi apa adanya, dan dia dapat memproses suatu informasi serta mengadaptasikannya dengan pemikirannya sendiri. Dalam berteman, subjek tidak memiliki kendala. Dia mudah bergaul dan dia juga mampu menjaga hubungan baik dengan temannya. Subjek mudah dekat dengan siapa saja sehingga dia memiliki banyak teman, baik yang sejenis maupun lawan jenis. Hal ini dikarenakan pada usia ini, subjek berkeinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Keadaan emosional pada subjek adalah sudah tidak mau dikekang. Dia lebih baik menjalani hidupnya dengan kehendaknya sendiri. Pada perkembangan emosi, subjek merasa sulit mengontrol emosinya, terlebih ketika dia marah. Saat dia merasa tersinggung, dia akan meluapkan kekesalannya dengan marah-marah, bahkan terkadang bisa dengan main fisik. Subjek juga memiliki kelemahan ketika mencintai seseorang. Dia akan mencintai begitu dalam, meskipun orang yang dicintai tidak mencintainya. Pada perkembangan religius, subjek telah mengenal agamanya dengan baik. Hanya saja dalam pelaksanaan ibadahnya belum rutin. Ketika dia sedang senang sekali atau sedih sekali, dia merasa sangat membutuhkan Allah. Hal ini dikarenakan subjek terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan juga perubahan emosi yang belum stabil, sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan ibadahnya. Berdasarkan hasil observasi, subjek telah memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase remaja. Akan tetapi, subjek masih perlu bimbingan untuk mencapai yang lebih baik. Pada karakteristik perkembangan, subjek sudah memenuhi karakteristik pada masa remaja. Akan tetapi, pada perkembangan emosi, subjek perlu memperbaiki lagi emosinya. Emosi negatif yang timbul pada remaja dapat diredam dengan cara berusaha berpikir positif, berusaha untuk memahami karakteristik orang lain, bisa menghargai tentang kelebihan serta pendapat orang lain, dan tentunya mau introspeksi diri. Kemudian pada perkembangan religius, subjek perlu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, karena beribadah kepada Allah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam, sehingga perlu adanya dorongan untuk subjek agar dia dapat memperbaiki serta meningkatkan kewajibannya dalam beragama. Berdasarkan observasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa subjek sudah memenuhi kategori tugas-tugas perkembangan dan karakteristik pada masa remaja yang sesuai dengan ilmu psikologi dan perkembangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.